Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman controller, selamat datang kembali di channel BAK FEB UI. Dalam video kali ini, saya Esther bersama dua manajer kompartemen standar lainnya, Gilang dan Hana, akan membahas mengenai laporan arus kas. Pembahasannya akan seputar apa itu laporan arus kas, contoh aktivitasnya, format penulisannya, dan yang terakhir ilustrasi penyusunan laporan arus kas. Melalui video ini, controller diharapkan dapat menyusun laporan arus kas dengan benar sesuai dengan SHK kemahasiswaan. Jadi, harap disimak sampai akhir ya videonya. Ada yang menyatakan cash flow is the lifeblood of the organization. Bahkan Robert Kiyosaki mengatakan bahwa making more money will not solve your problem if cash flow management is your problem. Dari sini kita bisa membayangkan betapa pentingnya laporan arus kas bagi suatu lembaga. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan yang merinci kas yang masuk atau disebut dengan penerimaan dan kas yang keluar atau disebut dengan pengeluaran dari sebuah lembaga dalam satu tahun. Karena bersifat perinci, maka tidak cukup bagi lembaga jika hanya menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan perubahan aset neto. Apa kegunaan dari laporan arus kas? Laporan ini berguna bagi lembaga dalam menilai 4 hal penting, yaitu kemampuan memperoleh arus kas masa depan, kemampuan membayar kewajiban, transaksi investasi, dan pendanaan kas, dan memperoleh keterangan atas perbedaan antara saldo laba atau rugi bersih dengan kas yang sebenarnya. Ada dua metode yang tersedia dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. SHK kemahasiswaan mewajibkan lembaga untuk menggunakan metode tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, controller diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap peraturan ini. Selanjutnya, laporan arus kas terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah aktivitas operasi. Perlu diingat, karena SHK kemahasiswaan mewajibkan penggunaan metode tidak langsung, maka akan ada penyesuaian pada aktivitas operasi. Bagian ini mencakup saldo laba atau rugi bersih, perubahan pada akun aset dan kewajiban jangka pendek, dan aktivitas-aktivitas non-kas. Bagian yang kedua adalah aktivitas investasi. Bagian ini mencakup perubahan dari akun aset jangka panjang. Dan bagian yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Bagian yang terakhir ini mencakup perubahan dari akun-akun kewajiban jangka panjang dan ekuitas lembaga. Setelah kita memahami apa itu laporan arus kas, saatnya kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya dari video ini, yaitu contoh dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SHK mengatur penyusunan laporan arus kas dari lembaga menggunakan metode tidak langsung. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa aktivitas yang sesuai dengan metode tersebut. Aktivitas pertama adalah penyesuaian atas beban depresiasi dan amortisasi. Kedua, akun ini merupakan aktivitas non-kas, sehingga perlu disesuaikan pada bagian aktivitas operasi. Aktivitas yang kedua adalah penyesuaian atas kenaikan atau penurunan piutang atau utang. Jika lembaga mengalami kenaikan piutang, artinya ada arus kas yang keluar, sehingga nilainya akan negatif di laporan arus kas. Dan berlaku sebaliknya ketika terjadi kenaikan atau penurunan piutang. Sementara itu, ketika lembaga mengalami kenaikan utang, artinya ada arus kas yang masuk sehingga nilainya akan positif di laporan arus kas. Dan berlaku sebaliknya jika terjadi penurunan utang. Aktivitas ketiga adalah penyesuaian atas pendapatan diterima di muka. Akun ini merupakan kewajiban jangka pendek sehingga masuk ke dalam bagian aktivitas operasi. Dan contoh yang terakhir adalah penyesuaian atas kenaikan atau penurunan persediaan. Ketika suatu lembaga ingin menambah nilai persediaannya, artinya ada uang yang harus dikeluarkan untuk memperolehnya.
dan ketika ingin menjual persediaan, maka ada uang yang masuk yang diperolehnya. Artinya, ketika persediaan mengalami kenaikan, ada arus kas yang keluar sehingga nilainya akan negatif di laporan arus kas, dan ketika nilai persediaannya meningkat, maka ada arus kas atau uang yang masuk sehingga nilainya positif di laporan arus kas. Itu dia penjelasan dari contoh aktivitas operasi. Halo semuanya, saya Gilang Nugraha, manajer kompartemen standar, akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya adalah contoh aktivitas investasi. Di antaranya adalah yang pertama, pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap. Contohnya, ketika lembaga A membeli dan membayar lemari untuk kebutuhan sekretariat mereka, maka uang yang mereka keluarkan tersebut akan bernilai negatif di laporan arus kas aktivitas investasi karena kas lembaga tersebut berkurang. Hal ini juga termasuk untuk aset tetap yang dibangun sendiri oleh lembaga. Selain pembayaran aset tetap, pembayaran aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya juga akan mengurangi arus kas. Namun, ini sangat jarang sekali terjadi atau dimiliki oleh lembaga. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Contohnya, ketika lembaga A membutuhkan uang dan memutuskan untuk menjual lemari yang mereka beli sebelumnya, maka uang yang mereka terima dari hasil penjualan tersebut akan bernilai positif di laporan arus kas karena kas yang dimiliki oleh lembaga tersebut bertambah. Yang ketiga adalah uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Contohnya, ketika lembaga A meminjamkan uang kepada lembaga B, maka uang yang dikeluarkan oleh lembaga A tersebut akan bernilai negatif di laporan arus kas karena kas lembaga A berkurang. Yang keempat adalah penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Contohnya, lembaga B yang sebelumnya meminjam uang kepada lembaga A sekarang akan melunasi hutang mereka. Maka uang yang diterima oleh lembaga A akan bernilai positif karena kas yang dimiliki oleh lembaga A bertambah. Baik, selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Di antaranya penerimaan kas dari penerbitan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya, ketika lembaga A membutuhkan uang dan memutuskan untuk meminjamkan uang ke bank, maka uang yang diterima lembaga tersebut akan bernilai positif di laporan arus kas aktivitas pendanaan. Kenapa? Karena kas yang dimiliki lembaga tersebut bertambah. Selanjutnya, yang kedua adalah pelunasan pinjaman. Contohnya, ketika lembaga A yang sebelumnya berhutang ke bank ingin membayar dan melunasi hutang mereka, maka uang yang dikeluarkan oleh lembaga A tersebut bernilai negatif di laporan arus kas karena kas yang dimiliki lembaga A berkurang. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang atau untuk tujuan tertentu. Contohnya, ketika lembaga A menerima dana abadi dari ILUNI yang merupakan pendapatan terikat temporer, maka uang yang diterima oleh lembaga A akan bernilai positif pada laporan arus kas karena kas yang dimiliki oleh lembaga A bertambah. Oke, selanjutnya adalah format laporan arus kas yang nantinya akan dibuat oleh para controller dari setiap lembaga. Format laporan arus kas ini merupakan
laporan arus kas yang disajikan dengan metode tidak langsung atau indirect method. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yang terdiri dari rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu perubahan dalam aset neto. Kemudian ada juga penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi seperti depresiasi dan perubahan nilai aset atau utang mencar. Dalam format ini contohnya adalah kenaikan piutang, penurunan utang, dan kenaikan persediaan. Setelah dihitung semuanya, maka akan didapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas investasi. Selanjutnya yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Ini biasanya berhubungan dengan kegiatan investasi lembaga terhadap aset tetap, seperti pembelian atau penjualan peralatan. Dalam format ini contohnya adalah pembelian peralatan, penerimaan dari penjualan investasi, pembelian investasi, dan penerimaan dari pembayaran uang muka. Setelah dihitung semuanya, maka akan didapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini biasanya berasal dari transaksi yang mempengaruhi hutang jangka panjang dan ekuitas lembaga. Contohnya itu adalah pembayaran atau pelunasan liabilitas jangka panjang. Setelah dihitung semuanya, maka akan didapatkan kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas pendanaan. Oke, setelah semua arus kasnya dihitung, maka akan diperoleh kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas, yang dimana jika ditambah dengan kas dan setara kas awal tahun, maka lembaga akan mendapatkan kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada laporan arus kas ini juga perlu dilihat untuk dicatat untuk catatan yang nantinya akan masuk dalam catatan atas laporan keuangan. Dan juga dilihat dari perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh para controller dalam menyusun laporan arus kas ini adalah yang dicatat bukanlah nilai atau saldo akhir dari suatu aset, namun melainkan yang dicatat adalah perubahan atau pergerakan saldo suatu aset dalam periode tersebut. Hal ini terkecuali untuk depresiasi. Halo semuanya, saya Hana. Kali ini saya akan lanjut mempresentasikan mengenai ilustrasi penyusunan laporan arus kas. Nah, pada slide ini sudah ditampilkan laporan arus kas dari WAK FEB UI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, arus kas itu kan dibagi menjadi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari mana saja sih angka-angka atau jumlah yang terdapat dalam laporan arus kas ini. Oke, mungkin untuk reminder aja, seperti yang kita sama-sama tahu, lembaga di FEB UI itu kan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, angka-angka yang berada dalam laporan arus kas ini berasal dari laporan posisi keuangan dan juga laporan aktivitas. Kalau gitu, kita langsung aja ke yang pertama. Nah, yang pertama ini tuh ada akun yang namanya perubahan dalam aset neto. Nah, kita bisa tahu angka 191.212.000 ini dari mana sih?
Ternyata kita bisa tahu dari laporan aktivitas. Jadi nanti di bagian akhir-akhir laporan aktivitas itu bakal ada akun yang namanya kenaikan atau penurunan aset neto bersih. Nah, ternyata di tahun 2019 itu kenaikan atau penurunan aset neto bersihnya itu sebesar 191.212.000. Kalau gitu kita salin aja langsung ke laporan arus kas sebesar jumlah tersebut dengan akun perubahan dalam aset neto. Nah, selanjutnya depresiasi. Nah, mungkin yang kita sama-sama tahu, kita bisa dapetin angka depresiasi ini tuh dari laporan aktivitas, terutama di bagian perubahan aset neto tidak terikat. Jadi kan nanti di perubahan aset neto tidak terikat itu dibagi lagi ya menjadi dua. Ada bagian yang pendapatan, ada yang bagian beban. Nah, nanti di bagian yang beban itu kita bisa nemuin nih beban depresiasi. Nah, ternyata untuk tahun 2019 itu beban depresiasinya sebesar 360.000. Kalau gitu kita langsung salin aja ke laporan arus kas, yaitu depresiasi sebesar 360.000. Selanjutnya ada kenaikan beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka, karena dia ini tergolong aset perusahaan, jadi kita bisa dapetin di laporan posisi keuangan. Nah, ternyata untuk tahun 2019 terdapat kenaikan beban dibayar di muka sebesar 498.750. Nah, kita salinlah ke laporan arus kas sebesar jumlah tersebut. Nah, karena kenaikan beban dibayar di muka ini sifatnya mengurangi kas, maka dari itu 498.750.000 ini kita tulis di laporan arus kasnya itu dengan tanda kurung gitu. Selanjutnya ada kenaikan atau penurunan liabilitas. Nah, liabilitas ini tentunya kita bisa dapatkan dari laporan posisi keuangan di bagian liabilitas dan aset neto. Nah, ternyata untuk bagian liabilitas terdapat hutang fungsionaris dan provisi nih. Kalau gitu kita jumlahin aja 2.450.000 dengan 1.800.000. Hasilnya ternyata terdapat kenaikan liabilitas sebesar 4.250.000. Nah, karena kenaikan liabilitas ini tuh sifatnya menambah kas, jadi 4.250.000 ini tuh kita tidak tulis dengan tanda kurung. Oke, karena kita udah tahu nih jumlah berapa aja yang ada di arus kas dari aktivitas operasi, kalau gitu sekarang kita jumlahkan semuanya. Jadi 191.212.000 ditambah 360.000 dikurang 498.750.000 dan ditambah 4.250.000. Hasilnya adalah kas bersih diperoleh atau digunakan dari atau untuk aktivitas operasi sebesar Rp4.302.462. Kalau gitu sekarang kita langsung aja bahas dari aktivitas pendanaan. Ternyata untuk aktivitas pendanaan ada akun yang namanya pengurangan modal dari beban yang belum tercatat. Nah, akun ini tuh bisa kita dapatkan dari laporan aktivitas. Ternyata untuk pengurangan modal dari beban yang belum tercatat di 2019 itu terdapat sebesar 55.000. Kalau gitu kita langsung aja salin 55.000 ini ke laporan arus kas. Oke, karena kita sudah tahu nih masing-masing berapa sih total arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan, selanjutnya adalah kita jumlahkan semuanya. Jadi Rp4.302.462 ditambah 0 karena kebetulan aktivitas investasinya ini tidak ada, kemudian dikurang 55.000. Nah, hasilnya adalah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas di tahun 2019 sebesar Rp4.247.462. Nah, selanjutnya kita menentukan nih berapa sih kas dan setara kas untuk akhir tahun 2019. Caranya adalah dengan menjumlahkan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas dengan kas dan setara kas di awal tahun 2019. Untuk kas dan setara kas di awal tahun 2019 itu jumlahnya bisa kita dapatkan dari kas dan setara kas di akhir tahun 2018. Nah, ternyata jumlah kas dan setara kas di akhir tahun 2018 itu 545.000. Kalau gitu langsung aja nih kita salin ke akun kas dan setara kas di awal tahun 2019.
Oke, selanjutnya kita tambah nih Rp4.247.462 dengan Rp545.000. Hasilnya adalah kas dan setara kas di akhir tahun 2019 sebesar Rp4.792.462. Oke, sekian sosialisasi cash flow dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa absen dan juga menjawab soal yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya.